Generasi milenial ternyata generasi yang paling boros. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an. Generasi milenial mengalami pergeseran perilaku dan identik dengan kemajuan teknologi beserta segala kemudahan yang ada. Generasi milenial lahir di zaman dengan akses yang mudah ke lembaga keuangan. Milenial adalah generasi pertama yang tumbuh dengan komputer dan internet. Akan lebih mudah bagi milenial untuk mempelajari sektor keuangan dengan cepat dan menerapkannya ke dalam kehidupan. Untuk berinvestasi, milenial cukup mengakses segala hal yang dibutuhkannya melalui internet di gadget mereka. Karena adanya perubahan gaya hidup, generasi milenial pun seringkali dianggap sebagai generasi yang paling boros. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa generasi milenial nantinya akan kesulitan untuk membeli rumah sendiri. Generasi milenial cenderung menghabiskan banyak uang untuk beberapa hal yang tidak semuanya dirasa penting. Seorang peneliti, Charles Schwab, melaporkan ada beberapa hal yang membuat generasi milenial menjadi lebih boros, yaitu 1. Makan di restoran mewah dan ngopi di coffee shop. Kita sering melihat kebiasaan yang satu ini. Kalau bermalam minggu, kencan, berduaan dengan pasangan atau pacar bahkan diskusi dengan teman-teman, biasanya mereka akan memilih restoran yang fancy. Bukan cuma buat hanya itu saja, saat baru gajian pun generasi milenial biasanya memilih untuk makan makanan yang lebih mahal. Selain makan di tempat yang fancy dan instagramable, generasi milenial juga boros mengeluarkan uangnya untuk sekadar ngopi. Membeli kopi di coffee shop sepertinya sudah menjadi habit yang menjamur dan sulit untuk ditinggalkan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Charles Schwab yang dilakukan di Amerika Serikat yang menunjukkan sekitar 79% responden mengaku kalau mereka akan makan di restoran mewah dan terkini di pusat kota dan 60% membeli kopi dengan harga $4 Amerika atau sekitar Rp56.000. 2. Membeli gadget terbaru. Generasi milenial sepertinya tidak bisa kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Hal ini dibuktikan oleh seringnya para generasi milenial mengganti gadget mereka dalam waktu yang relatif singkat padahal gadget lama mereka belum rusak. Berdasarkan hasil penelitian Schwab, sebanyak 76% milenial rela membeli gadget terbaru yang terus berganti-ganti dalam waktu yang relatif singkat. 3. Nonton konser musik dan olahraga. Musik dan olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup para milenial. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya konser musik yang menampilkan musisi lokal maupun internasional yang diadakan terus-menerus. Tidak cuma itu, para milenial ini sebenarnya sangat menyadari tentang pentingnya kesehatan, namun mereka lebih senang berolahraga di pusat pelatihan seperti gym yang mengharuskan mereka mengeluarkan uang member setiap bulannya. Dari penelitian ini juga terbukti sebanyak 73% milenial akan menghabiskan uang mereka untuk acara musik ataupun olahraga. 4. Membeli baju yang tidak diperlukan. Sebanyak 69% milenial juga mengaku kalau mereka sering membeli baju yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Apalagi sekarang ini marak dengan foto outfit of the day atau disingkat OOTD di Instagram. Bahkan banyak orang yang rela membeli baju koleksi terbaru dari brand ternama hanya untuk dipakai sekali untuk OOTD-an. OOTD berarti seseorang menunjukkan busananya yang sedang dikenakannya dari aksesori hingga alas kaki. 5. Naik transportasi online. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 53% responden milenial mengatakan kalau mereka lebih memilih bepergian menggunakan taksi dibandingkan naik transportasi umum. Dengan tarif yang relatif murah, mereka bisa berpergian kemana saja menggunakan mobil yang dipesan melalui aplikasi. Kalau lagi buru-buru, mereka bisa memesan ojek online yang tersedia di mana aja. Itu tadi beberapa hal yang sering membuat generasi milenial lebih boros dalam menghabiskan uangnya berdasarkan penelitian. Gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat generasi milenial merasa sulit untuk mengatur keuangan sesuai skala prioritas. Keberhasilan mengelola keuangan ditentukan oleh kedisiplinan untuk menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas. Hidup hemat berbeda dengan pelit. Hidup hemat adalah mampu untuk mengutamakan kebutuhan di atas keinginan serta mengatur pemenuhan kebutuhan dengan hal-hal berkualitas secara efisien. Jadi, gaya hidup hemat bukan berarti menekan pengeluaran sehingga tidak memperhatikan kualitas, tetapi mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan dan seimbang dengan penghasilan.